Oke, sampai ketemu lagi. Hari ini kita teknologi informasi pemerintahan. Eh, seperti biasa, saya selalu mengingatkan jangan lupa untuk presensi ya ke e-learningnya masing-masing. Nah, seperti kemarin, ternyata kita memang kurang satu mata kuliah pelajarannya. Nah, kemarin saya share ke apa namanya Mbah Tub YouTube. Ternyata kok kurang satu mata kuliahnya. Ini kita langsung ke 7 kemarin sudah ya ke 7. Berarti ke sekitar tiga, nggak 3 ya 4 ya 4 atau 5. Ini ke 6. Oh, kemarin ke 6 Impres nomor 3 tahun 2003. Sekarang yang adalah kita akan melihat beberapa aturan regulasi tentang electronic government di bab 7 ya. Itu beberapa hal yang pada saat tersebut perlu diperbaiki. Ini yaitu di sini disebutkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik menjadi salah satu tujuan dibentuknya regulasi ini. Jadi e-government itu dibentuk oleh beberapa hal, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor tadi pasal 4 ya, kedua pasal 7 bahwa badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumen dengan baik. Yang ketiga adalah pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bahwa dalam rangka menyelenggaraan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan publik perlu disesuaikan sistem informasi yang bersifat nasional. Kita lihat lagi hal-hal yang terbaru, undang-undang terbaru tentang e-government. Ini ada Perpres nomor 82 tahun 2003 tentang percepatan transformasi digital. Yang pertama ini. Nah, ini mungkin saya share. Nah, wis segera kamu download ya. Sehingga sopo ngerti kok moro-moro seperti kemarin ya. HP ini moro-moro jeblok Pak Dian sehingga kamu mungkin nggak bisa mendapatkan filenya. Mungkin belum saya masukkan e-learning. Nah, peraturan Presiden tentang tahun 2003 tentang percepatan transformasi digital. Ini di saya download. Isinya apa? Yang paling penting dari sini. Kalau kamu mencermati semua ya goblok lah. Bukan sak mono banyak kita harus melihat ada status peraturannya belum ada. Mengatur tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital dengan menerapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital tersebut, pemerintah melakukan percepatan transformasi melalui aplikasi SPBE dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. SPBE, SPBU itu bensin, SPBE ini elektronik, telah beroperasi atau akan dikembangkan yang memiliki minimal 200.000 pengguna SPBE atau target. Kok suwi ya? Suwi downloadnya. Oh ini ya paling. Oh sudah ini. Ini kita naik belajar itu langsung inti-intinya. Nah,
Ini yang disebut SPBE itu apa? Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan kepada pengguna SPBE. SPBE penggunanya siapa saja di sini dijelaskan. Nah, tapi kayak itu untuk mendukung layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial dan lain sebagainya. Ini, ini ada untuk menyelesaikan SPBE. Jadi intinya SPBE itu tadi ya, mengembangkan aplikasi SPBE prioritas kementerian. Pasal-pasalnya ini sistem pemerintah berbasis elektronik. Siapa yang mengeluarkan Pak Joko Widodo? Jadi Joko Widodo ini perlu kamu juga tahu Perpres ini. Semoga masih ada di simpenanmu. Nanti kita bicara tentang SPBE ya. Itu peraturan-peraturan yang terbaru. C, C, apa nih istilahnya? Bang? Kinyis-kinyis. Ini SPBE. Terus kita lihat lagi undang-undang terbaru. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun tentang informasi dan transaksi elektronik. Bisa punya gerung. Kalau dulu Perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini kita harus ngerti. Kisah dulu, pelan-pelan. Kita download. Intinya apa? Mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam ini terjadi perubahan. Apa saja kita lihat. Semoga reviewnya ada. Kita lihat. Ini disebut dengan Digital Indonesia bersih sehat beretika memutuskan undang-undang ini. Beberapa undang-undang ini jadi apa yang dirubah? Dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan informasi merupakan perluasan alat bukti yang sah. Setiap orang berhak menggunakan jasa untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Nah, ini ada tanda tangan elektronik. Layanan pengiriman elektronik tercatat, autentikasi, penanda waktu elektronik, segera elektronik, dan lain sebagainya. Denda ada denda-dendanya, teguran tertulis, denda administrasi, pemutusan akses, dan lain sebagainya. Transaksi elektronik, oh, risiko yang tinggi. Ya. Paling enggak tentang pembaruan ya Undang-Undang terbaru 2024. 2025 belum ada. Karena kita mikir makan gratis tadi loh, 2025. Kalau yang ini kan sudah dua ya. Nah, ini ada 1 miliar dendanya. Oh, karena hati-hati. Ini perlu kamu tahu supaya kamu tidak menciptakan berita hoax dan sebagainya di sini. Nah, kirim, kamu tahu, hmm, semoga tidak bosan. Paham. Cepat lah di sini. Dari kampus pedot paling. Itu likur pedot ya. Ini ada Komdigi. Oh, sama ya, Komdigi ini.
Nah, nanti ada peraturan-peraturan e-government di situ. Ada Perpres tahun 2000, Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis SPBE ya. Oh, tadi sudah diperbaiki seperti tadi. Ini mengerti teknologi informasi pemerintahan. Macam-macam aturan pemerintah. Soalnya kakek kasus akhirnya keluar peraturan ini, peraturan itu. Sekarang ada ijazah palsu katanya. Oh nanti ya ada peraturan apa lagi sing misalnya karena kasus apa gitu. Agak inilah pusing akhirnya. Pas kamu nih, pas angel-angel, soalnya setiap saat diperbaiki ya. Ini kita lihat di, nah ini ya paling ya, bukan S, kita kemarin ke SPBE, SPBE. Ini ya termasuk PPID, petugas pelaksana informasi pejabat pengelolanya. Ini pengelolanya. Kemarin SPBE-nya ada ya enggak ya? Bentar ya, SPBE 9. Smart Government. Smart Government, terus ada 910, Pro PPID, 11, kita lihat 12, 14, kalau nih, PPE itu tadi ya 9, Bang. Oh, Smart Governance. Oh, ini kemarin berita hoax ya. Ya, kita. Ini juga perlu saya share kemarin ya, Pak. Lali lagi. Ini berita hoax, oh, Smart Governance. Udah, ini nggak ada ya. Bisa ini, SPBE ini. Ini Smart City kemarin. Oh, di sini aja berarti ya. PPID itu jadi petugasnya, petugasnya orang yang memberikan informasi atau pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau kita mau, nanti kan kamu besok mau penelitian toh, itu nanti kamu akan ketemu dengan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, seperti ini perlu kamu dulu. Jadi kamu jangan kaget, mungkin dengan apa di keuangan Pak misalnya. Jadi kamu nanti gak sambat. Ini di sini ada tentang PPID. Informasi publik dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau terima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau publik ya dengan undang-undang. Jadi kalau kamu kemarin saya sarankan misalnya tentang gizi gratis, apa makanan bergizi gratis misalnya itu bagaimana?
dinas perdagangan atau perang dagang itu bagaimana? Mungkin ada trik-triknya atau mungkin kalau kamu di dinas koperasi itu ketahanan pangan, mungkin nanti ada rahasia-rahasia nggak yang nggak akan dikeluarkan ke kamu, kecuali kamu nanti minta izin kepada atasan. Nah, ini makanya ketemu nanti dengan PPID, Jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ini tapi ini di hampir sama. Anggotanya siapa? Pengaduan, sengketa, dokumentasi, dan arsip. Ketemunya di layanan informasi, benar pengelolaan website. Nah, nanti kamu bisa melihat websitenya bagaimana. Ini proses permohonan informasi seperti ini. Kamu mau meneliti apa besok di dinas perdagangan atau dinas informasi, pemohon datang, eja dilayani, kamu PLID, PPID, kamu puas atau nggak puas, itu nanti kamu. Nek pengen apa ya kayak itu. Puas. Nah, di sini ada proses permohonan. Ini diterima syaratnya mengajukan permohonan. Nah, permintaan sorry. Jadi kamu besok ketika mau penelitian ke dinas, kamu harus juga jangan mau bengong judulnya tok. Kamu mau minta data apa tuh di situ. Jadi kamu nanti di situ nggak bingung secara PDW, tapi harus kamu lingkan. Aku mau minta data ini. Tulis 10 atau 20. Nah, itu nanti yang dibuat kamu laporan. Kemarin sudah ujian ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan malah belum. Nah, semoga dengan kaprodinya baru ini, cara wis telat saja nih ya. Kita tidak hanya gas gas tinggi, tapi gas cepat ya, apa ya. Bukan hanya pakai gigi 1, 2, 3, 4, tapi pakai matic jet gitu. Nah, jadi kamu diharapkan mulai Senin sudah harus ketemu mungkin Pak Koprodi baru tentang mau penelitianmu bagaimana, minta saran dan segera jalan. Mumpung nanti bulan ini ada liburan tanggal 12, tanggal berapa itu? 30, 29. Oh. Nah, setelah itu ada U, UAS. Nah, ini prosesnya harus mengajukan permohonan atau permintaan informasi. Informasi apa yang kamu inginkan? Nah, itu nanti untuk buat laporannya. Terima e-lapor, punya syaratnya. Jika memenuhi syarat, nanti akan mau langsung diterima silakan dan dikasih informasi. Tapi kan gak kangelan hindari dari hal yang spesifik loh. Misalnya keuangan, walaupun harusnya nggak apa-apa, hal keuangan kamu harus tahu. Nah, nanti jika memenuhi administrasi, nanti diregister dan sebagainya. Setelah sudah dimulai, kamu mau minta data apa, kamu harus persiapkan. Jadi jangan hanya bingung judulnya, tapi kira-kira kamu mau minta data. Nah, ini ada syaratnya kalau petugasnya itu harus punya daftar informasi, ada informasi dokumentasi, arsip, data yang dikecualikan, yang tertulis, yang konsekuensinya, registrasi waktu, tanggung jawabnya ini, tanggung jawab siapa, kepada siapa. Nah, ini gubernur atau bupati wali kota harus ada arsipnya, dikelola dan didata. Ini sebagainya ya. Terus lakukan semua. Nanti kamu pelajari lagi. Oh, jadi besok kalau mau melakukan penelitian ke lapangan seperti itu, menjaga slip dan marwah pada publik, menyediakan ruang layanan meja, menugaskan khusus, menguasai DIP. Ini nanti petugasnya kudu iso semua ini. Waspada pemohon tidak puas karena apa? Karena potensi sengketa lah. Kamu kalau ingin cepat menghindari yang bersifat sengketa-sengketa. Tapi buatlah data-data yang menurutmu menyenangkan. Apa ya data yang menyenangkan itu? Bisa kamu lihat di situ. Nah, iso kan gak usah gawe perkara. Tapi buatlah data itu yang kamu dapat itu nanti bisa kamu bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, nanti masalahnya sama, mas, kantornya sama, tapi yang dibahas berbeda. Jadilah skripsimu nanti ketika sekarang semester 7 kamu sudah siap judul, sudah siap data. Waduh, ini bimbingannya Pak Dian nih. Dapat dia aja kadang ya blank, tapi kan harus dicoba gitu loh. Jadi kamu jangan
berpikir angele Pak ya. Tapi buatlah ini langkah, kamu memperoleh data, nanti ketika kamu benar-benar skripsi, kamu sudah punya datanya. Datanya sudah punya, terus kamu ya nggak seperti yang lainnya. Ketika skripsi lagi geruduk lono, geruduk rene bingung. Nah, itu kamu sudah mulai dari, jadi sudah kamu piteti menjadi 6 orang ini ya. Kira-kira apa ya nanti yang akan saya teliti. Nah, boleh dinasnya sama mungkin, tapi anunya beda. Maksudnya fokusnya apa. Nah, besok ketika kamu mau skripsi sungguhan, dinasnya misalkan dinas koperasi kerjasama dengan dinas perizinan. Nah, kamu tinggal arahkan minta apa ya, minta surat izinnya ke dinas perizinan, tapi kan datamu yang lain sudah punya. Itu. Nah, ini prosesnya karena sampai 10 hari kerja loh. Bisa tidak ada apa ya, tidak puas dan sebagainya di sini. Ada proses keberatan, tidak puas atau sengketa atau selesai. Nah, iso selesai 1 bulan selesai lah. Gak usah susui. Nah, nyari apa toh? Nah, yang penting nanti bisa untuk skripsi. Ada keberatan macam-macam di sini. Ada prosedur mengajukan keberatan di sini. Lagi ya, ini menyiapkan tanggapan. Nanti kalau kamu bertanya belum puas dengan jawaban yang diberikan, ada masa tanggapannya. Tidak. Jika tidak puas, biasanya mengajukan sengketa informasi publik ke Komite Informasi. Harusnya seperti itu. Masalahnya kota ada enggak? Kota atau kabupaten? Nah, ini ada sengketanya seperti ini. Wih, nanti kamu baca ya. Di situ ada yang kamu mau melakukan penelitian besok itu. Semoga bisa cepat, tidak malah bingung. Ah, jika kamu siap skripsimu nanti. Ini ada dokumen kunci, informasi publik yang dikecualikan. Mengapa perlu muatan ini? Ini kamu prosesnya ke sana, lihat dari gambar-gambar ini, minta data. Kalau kabupaten dan kota sudah melakukan hal seperti ini, insya Allah cepat. Nggak usah suwi-suwi, ngapain sih suwi-suwi? Mau datanya ya itu aja. Dari sini ada yang tanyakan tentang PPID. Itu ya, jadi yang perlu kamu siapkan seperti itu. Nah, ini smart governance, terus bahwa sudah. Nah, nanti akhirnya data yang kamu minta masuk di dalam ini namanya satu data apa? Satu data kota Mojokerto. Pak. Nanti kamu juga bisa di sini misalnya data DPS Mojokerto, kota ya, kota aja, kota. Di sini ada datanya lengkap. Di sini ada bukunya secara online. Kalau ada tamu dari web, pusat statistik, kamu bisa seperti itu. Dan kita sudah punya pojok statistik, nggak tahu sekarang masih ada mau nggak di di perpustakaan. Semoga masih ada. Kalau dulu Pak dia sering ke situ. Hasil sesuai kebutuhan data tahun 2025. Nah, ini sangat baik. Indeks kepuasan konsumen IPA. Oh, ini seperti ini ya. Tuh, ini Kota Mojokerto mau nyari apa? Tingkat penghunian kamar hotel. Oh, jadi kamu ngerti. Oh, ternyata saya nginep pernah tahu. Akeh kok biyen. Berarti masyarakat menurun daya belinya, menurun dosanya. Saya mengerti kan. Nginep di hotel. Itu. Oh, ternyata baik-baik masyarakat Mojokerto. Oh, dari sini bisa dilihat. Privat penghuni kamar bulan Januari, hunian kamar dari Maret. Oh, kok moro-moro hunian kamar, masuk pengantuk ya. Mengalami deflasi year on year sebesar 0,3%. Nah, kamu bisa lihat dari
Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto 2025 Bu, sudah ada Bu. Mas. Loh, kaget mana? Di sini ah, ini bisa kok. Ini 28 Februari 2005, Februari, Maret, April, Mei, baru 3 bulan ya. Cara cara apa tahu atau tempe itu jangan lah musuh. Ah, Capaian ekonomi kota tumbuh positif loh. Jakarta tumbuh positif 52%. Nah, ini peringatan daripada tahun 2003, 2003 besar gua. Jadi sangat tumbuh ini gambarnya. Saya buka lagi. Indo infografis. Nah, akhirnya kamu tahu. Nah, seperti ini loh data-data nanti. Pertumbuhan PDRB, lapangan untuk bersemi. Apa tuh PDRB itu? Ayo kamu tahu nggak? Perdagangan besar dan eceran loh. Kamu kalau di Perindak ngerti. Akomodasi makan minum, jasa perusahaan, pertanian, struktur PDRB yang diteliti. Laju pertumbuhan ekonomi 5,32%. PDRB 5,6, 8,1 PDRB ADHB apa ini? Ini ini persenannya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga 74,90% masih bagus. Maksudnya 80% itu berarti uang akeh sing mangan lah Jan. Pertumbuhan modal tetap bruto sing sing modalnya cek cek sidik lah. Pertumbuhan inventory apa itu? Net ekspor. Berani sing ekspor mungkin pabrik sepatu nih gak bisa ekspor ke Amerika apa meneh kena Trump ini gak bisa wis 2,2%, 22,8. Konsumsi pemerintah oh sedikit karena pakai government. Nah, ini akhirnya kamu ngerti. Oh iya, itu Pak ya. Ini yang disebut dengan nanti di sini satu data. Nah, kalau ini Kabupaten Magetan ya ini kakak Pak Dian ini sana di kurang lebih sama. Apa yang, dilihat dari ini adalah ada peraturan presiden tentang satu data. Jadi nggak akan beda mungkin data yang ada di Kabupaten Mojokerto satu wes kota mungkin ya satu juga apa tentang apa. Nah, tentang satu data Indonesia, tentang peraturan gubernur ada, nah, keputusan bupati atau kota Mojokerto, ini ada. 10 menit lagi kita berakhir ya. Pak Krowoso seperti. Terus ini dimasukkan untuk mengatur penjalangan data, kalau data di instansi pusat, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Jadi data ini ngerti butuhnya apa, mau Jakarta itu butuhnya apa. Kalau ini orang tanya, kalau kita mau Jakarta butuhnya apa? Metadata ada, standar datanya ada, interoperabilitas, kode referensi. Jadi insya Allah kalau kamu minta data antara di Perindak sama di dinas koperasi, aslinya ya podo. Aku pengen dolen yang mana ngono ae. Kayak kemarin Pak Dan lo, kok nggak jadi lo. Katanya nunggu buka prodi. Nah, sekarang kaprodi baru coba mau cek diskusi ya. Nah, data ini sama sebenarnya. Nah, beda malah bahaya. Nah, ibaratnya satunya pingin dandani miskin, kita ya kudu dandani orang miskin. Kudu sampai kita dan jalur dandani orang miskin, kita ingin menaikkan UMR misalnya, boleh harus satu. Tuh, Mojokerto kota atau kabupaten apa yang dibutuhkan. Ini data-data ini penting. Acuan pelaksanaan pedoman, ketersediaan data, mendorong keterbukaan dan mendukung sistem statistik nasional. Dia harus sama. Ini eh, tahapan perencanaan data, forum satu data Indonesia, forum satu dari identifikasi, harmonisasi, pembahasan, daftar pustaka dan lainnya, menyepakatan berita acara dan penyusunan penetapan dan sebagainya sama ini. Jadi seperti ini. Jadi nggak usah bingung ya. Ada wali data, apa yang disebut dengan wali data itu? Ada produsen data,
Persen dapat dibantu wali data. Verifikator ada, verifikasi ada ya. Kalau kamu nggak ngerti namanya ini. Maksud hanya yang ngerti wali band, wali data. Harus tahu siapa itu wali data, siapa wali data loh ya, jangan wali band. Wih, moro ganteng tuh ya. Kalau nek zamane baku ngono gambar itu ganteng. Oh, Kacuk Kacuk Suharyanto ini dulu kepala Telkom. Nah, ini sebagai produsen data, nah ini ada memberikan masukan. Ini karena mulai data, pertama memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen dan kedua nyebar luasnya data. Jadi kudu cocok datanya. Nah, makanya nek datanya gak cocok, wali data nanti yo gak karu-karuan. Nah, ini makanya ada namanya wali data. Ada verifikasi, ada produsen data, produsen data, mbak wali data, verifikator. Jadi yang melihat datanya ini ada yang namanya verifikator dan wali data. Cocok nih, Wek. Nah ini menjadikan merencana data, mengumpul data, memeriksa data, berbagai data. Jadi kamu nggak usah bingung, aku harus milih mana. Menurutku yang paling gampang aja kamu bisa ngumpul, semuanya bisa kerja, jangan sampai misalnya kita hanya jumlahnya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, enam. Si kerja mau calur ya, mojo, iso, bareng-bareng, boncengan sepeda motoran lurus-lurus, sepeda motor telu, wes, esok gentenan, jadi kamu juga nggak terganggu kuliahmu. Ini mungkin undang-undang peraturan bupati atau kota Mojokerto nggak tahu tentang satu data. Jadi kamu lihat nanti saya lihatkan ya. Tujuan ini memutargetkan data, perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan data. Jadi ngerti wong miskin piro, kabeh dianggap miskin. Nah, zaman ini miskin di hadapan Tuhan, wah repot. Ini pembina statistik koordinator dan wali data. Ini cuma kabupaten atau kota Mojokerto nanti kurang lebih sama. Forum ada nggak di sini forum satu data kabupaten atau kota Mojokerto? Nah, nanti kamu bisa jadi meliti ini sistem informasi pemerintahan, teknologi informasi pemerintahan. Ada sinkronisasi dalam rangka salah satu data dan sebagainya. Ini ada penasihat, penasihat, pengarah, wali data, koordinator, pembina data, proses. Ini disebut dengan, jadi datanya nggak akan jauh beda. Kamu bahas kau di perdagangan, ada di dinas koperasi, ada yang namanya wali data, terus ada verifikator, ada ini ya. Nah, dari sini ada ditanyakan sebelum kita akhiri, jadi di kamu yang mau melakukan penelitian, nggak usah ragu-ragu, apa nih, gaskan. Nah, tapi pesannya Pak Dian yaitu tadi, eh, sambil menyelam minum air, tapi aja sampai kelelep. Minum air kelelep, kayak istilah tuntas malah tadi. Ya, sambil mencari data, mencari mempersiapkan untuk skripsi. Mungkin sekarang oh apa sih? Nama mungkin skripsi itu apa? Aku sih pingin anu santai-santai. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang persiapannya lebih lebih matang, bukan orang yang dabiuk gitu. Iya, mengambil data sekalian apa ini mencari untuk sesama skripsimu. Jadi kamu sudah siap sedia besok, tinggal ngetiknya sing apik, kita aja. Itu ya tentang wali data dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri. Ada yang ditanyakan mungkin tentang Mungkin cukup dulu, Pak. itu ya. Oke. Berarti Dan kalau mungkin bisa, untuk nanti nanti ya, waktu apa konsultasi bimbingan mungkin kita ke
kaprodi yang baru dulu Pak. Mungkin Ya, betul. ada perubahan atau apa gitu Oke, oke. Semoga terkait bisa cepat ya. terkait yang ini. Iya Pak. Cepat dan gampang. Semangat, jadi ngono, semangat perubahan, semangat untuk kamu sendiri. Oke, kalau nggak ada, kita tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, atensinya. Semoga hari ini, walaupun sebentar-sebentar, paling nggak bermanfaat ke kita semua. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak.